Saya Davi dari saungSEO.com. Di video ini saya jelaskan dulu konsep dari tire link building ya, atau khususnya link piramid. Jadi kalau Anda sudah pernah dengar atau pernah menggunakannya ya, konsepnya seperti ini. Bentuknya piramid, maksudnya adalah semakin rendah posisi tire atau level, maka akan semakin banyak jumlah backlink yang dibuat. Dan biasanya semakin ke bawah ini menggunakan teknik spam ya. Jadi untuk tire tire 1 atau level 1 ini biasanya kita kerjakan secara manual karena hanya beberapa link aja ya di tier 1 atau di level 1. Kemudian dikasih power di tier 2 ini backlink-nya mulai banyak ya, biasanya 2 kali dari backlink di tier 1. Jadi kalau di tier 1 ada 10 backlink, maka di tier 2 minimal masing-masing tier 1 ini menerima 2 kalinya ya. Jadi masing-masing menerima 10 seperti itu. Jadi di sini kemungkinan ada 100 backlink. Dan di tier 3 ini kemungkinan akan harus lebih banyak ya, karena harus 2 kali lebih banyak dibandingkan tier 2. Konsep yang paling sering kita lihat adalah seperti ini. Bentuknya seperti ini ya, biasanya ini untuk tier 1 ini menggunakan HiPR. Ini kita menggunakan di sini ya, menggunakan articles, web 2.0, social bookmark, wikis, edu profile, dan ini mungkin jenis backlink yang lain. Atau mungkin Anda sering dengar ya, ini konsep miliknya dari metuworldwide.co.uk. Jadi dia pernah share untuk konsep dari tire link building. Sebenarnya tidak ada yang salah dari konsep yang seperti ini. Namun jika kita menggunakan konsep yang seperti ini, maka kita sama sekali tidak bisa memprotek aset link yang sudah kita buat di sini ya, di tier 2 dan juga di tier 3. Karena di sini kalau kita lihat di tier 1 ini web 2.0, tidak ada yang salah dengan web 2.0. Kemudian ada blog post. Blog post ini kemungkinan kita guest post atau seperti itu ya. Jadi HiPR. Kemudian ini artikel directory. Masalahnya adalah di saat kita membuat situs di web 2.0, kemudian kita kasih backlink ya, seperti komen, wiki, dan bookmark, biasanya nanti web 2.0 ini umurnya tidak terlalu panjang, dan kemungkinan di tier 1 web 2.0-nya akan di-delete. Dan kalau ini sudah di-delete, semua backlink di tier 2 dan di tier 3 yang sudah kita buat ini tidak akan sampai ke tier 1 dan tidak akan sampai ke target URL di atas ini. Jadi di sini walaupun kita sudah buat 1 juta link, kita blast ke tier 2, itu karena tier 1-nya broken. Misalnya kita buat di Blogspot atau di WordPress, Blogspotnya dihapus, maka kerja di tier 2 dan di tier 3 ini akan sia-sia. Jadi konsep yang seperti ini akan cepat, powernya akan cepat hilang ya, karena di sini hanya sedikit backlink yang di sini yang kita buat hanya sedikit, sedangkan yang banyak di sini adalah di tier 2 dan di tier 3. Sedangkan di tier 1 yang sedikit harusnya bisa diprotek kalau ini memang jumlahnya sedikit ya. Jadi kita harus pegang kendali untuk semua link di sini. Jadi misalkan ada yang di-delete, kita bisa alihkan ke website yang lain. Tapi kalau web 2.0 kita daftar gratis kita buat ya. Jadi kalau delete kita nggak bisa direct semua link yang dibuat di tier 3 dan tier 2 ini ke situs yang baru atau di web 2.0 yang baru. Jadi lemahnya di situ, kurangnya di situ, dan tidak efektif menurut saya jika Anda menggunakan konsep tire link building yang seperti ini. Bentuknya memang seperti ini, tapi untuk di tier 1 ya, di sini sama sekali kita tidak bisa memprotek link yang akan kita buat di tier 2 dan di tier 3, maka akan sangat-sangat pemborosan, sangat tidak efektif ya.
Jadi di sini saya ubah modelnya. Kita akan coba bagaimana semua link yang akan kita buat di tier 2 dan di tier 3 bisa kita protect ya. Jadi kita buatnya nggak sia-sia untuk tier 2 dan tier 3. Oke, jadi misalnya di sini saya punya target site. Ini targetnya ya. Misalkan ini targetnya bisa money site atau YouTube ya, terserah Anda. Kemudian untuk memprotek di sini konsepnya hanya satu, kita menggunakan new domain yang baru ya, domain fresh di sini. Menggunakan domain fresh di sini bisa memprotek semua link yang akan kita buat menggunakan software atau kita sebut nanti adalah spam backlink ya. Dengan menggunakan domain sendiri atau domain baru, ini kita bisa memprotek jika suatu saat terjadi sesuatu, misalkan website target kita ini terjadi penurunan, mungkin karena di penalti kita melakukan spam ya. Ini kita bisa buang. Mungkin kita bisa buangnya hanya satu ya di sini. Cuma satu, maka masalahnya udah selesai. Dan di sini kita nggak perlu bikin banyak, bisa bikin banyak seperti itu, biasanya saya hanya satu atau dua aja untuk new domain di sini. Ini saya bikin sampai 3 level. Ini kita sebut dengan buffer site atau perantara. Ini saya buat 3 level seperti ini. Jadi ini kalau kita menggunakan new domain, maka ini tidak bisa di delete ya. Jadi kita hanya fokus melakukan spam ke buffer site. Di sini juga kita akan melakukan spam, dan di sini kita akan melakukan spam. Jadi semua aktivitas spam backlink itu masuk dulu ke buffer site atau di ini perantaranya ya, baru kita alihkan ke target URL. Jadi kalau yang seperti ini semuanya langsung masuk ke target URL-nya ya. Jadi ini mungkin akan banyak. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalkan ini di penalti, kita harus masuk ke satu-satu akun yang sudah kita buat di sini. Kemudian kita delete linknya, baru website kita bisa pulih kembali gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan yang seperti ini, maka kita cukup delete yang ini aja. Yang satu di tier 1 cukup yang ini. Dan ini sudah bisa pulih lagi. Ini konsep sederhananya hanya seperti ini. Anda bisa gunakan 3 domain baru. Kemudian ini saya buat relevan atau related dengan target URL. Misalkan ini membahas tentang maraton. Website ini juga membahas tentang maraton. Ini mungkin tentang fitness. Dan ini mungkin tentang running ya. Jadi masih related dan relevan menggunakan konten. Dan ini kita kirim ke sini. Kita kasih powernya ke tier di atasnya. Seperti ini. Ini kasih power ke tier 2 dan tier 2 kasih ke tier 1 kasih ke target URL, dan ini semuanya related nih. Karena ini adalah domain baru, maka tidak ada sama sekali power yang akan diberikan ke target URL. Untuk itu kita biasa menggunakan spam backlink ya. Ini saya menggunakan GSA, Search Engine Ranker di sini. Ini kita pakai GSA project nanti. Sama. Jadi GSA projectnya ini di masing-masing buffer site ya, di setiap buffer site kita buat juga seperti ini.
Jadi ini nanti kita blast ke sini. Ini juga kita kasih powernya ke sini, kita kasih powernya ke sini. Jadi setiap GSA atau teknik spam kita masuk ke buffer side dulu, baru powernya dialihkan ke target URL. Ini juga, ini power yang dari teknik spam ya, masuk ke buffer side, yang ini kasih powernya ke tier 1, dan ini juga nanti diteruskan ke target URL, jadi sama seperti ini. Jadi konsepnya hanya seperti ini, simpel ya, untuk tier link building. Jadi untuk yang konsep yang seperti ini sebaiknya tidak Anda gunakan lagi. Kita coba pakai yang seperti ini, karena kita bisa dengan gampang mengkontrol semua link yang sudah kita buat. Karena di sini akan banyak sekali link yang akan kita buat, biasa sampai ratusan ribu ya. Dalam waktu 3 hari bisa ratusan ribu. Jadi sangat sayang ya kalau ini semua powernya akan hilang. Jadi kita semua kumpulkan di sini. Dan jika kalaupun nanti buffer site ini bermasalah, ini kita tinggal beli domain baru. Kemudian buffer site ini kita redirect ke domain yang baru. Kita redirect ke domain yang baru, dan domain yang baru kita kasih lagi ke target URL. Jadi powernya sama sekali tidak hilang di sini. Jadi kita bisa kontrol semua link yang sudah kita buat. Ini Anda bisa gunakan konsep piramid di sini juga bisa. Misalkan di sini saya buat 2. Kemudian nanti di bawahnya saya buat 3 ya. Masing-masing 2. Masing 2. Ini. Jadi ini ke sini kasih powernya lebih banyak ya. Juga sering saya pakai yang seperti ini. Oke, kalau untuk mencoba yang awal ya, coba pakai yang 111 jadi 3 domain baru. Seperti ini. Di ini link piramid. Jadi kalau kita lihat hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 domain ya. Kita bisa beli domain, kalau nggak salah ada yang jual murah, sekitar 50 ribu untuk satu domain. Dan ini kita kasih power GSA. Spam ya di sini. Semuanya kita kasih spam. Backlink di sini. Dan ini satu lagi. Jadi GSA itu sama sekali kita tidak menggunakan konsep tier link building. Kalau Anda pernah lihat ya, banyak pakai GSA, itu sampai berapa level di setting di GSA-nya. Menurut saya itu sangat-sangat tidak efektif ya. Karena itu terlalu banyak, dan juga jika terjadi seperti yang saya katakan sebelumnya ya, jika terjadi broken link, maka project yang lagi running di bawah itu sangat-sangat mubazir banget ya. Jadi nggak akan sampai powernya ke target URL yang kita tuju sebenarnya. Tapi kalau seperti ini kita bisa kontrol semua. Dan mungkin di video selanjutnya mungkin saya langsung terapin ke dalam GSA ya. Bagaimana cara setting GSA dan juga blast atau spamming menggunakan GSA. Jadi Anda cukup punya 7 domain baru atau 3 ya. Coba 3 aja dulu. Dan nanti kita blast atau kita spamming pakai GSA.